Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sophia. Saya guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Padaherang. Saat ini saya tengah melaksanakan PPL di Universitas PGRI Madiun. Untuk PPL ketiga saya ini, saya menggunakan materi biografi dan menggunakan model pembelajaran PBL. Ya, silakan KM-nya untuk memimpin. Stop, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ade Ova, Hadir. Iqbal, Hadir. Rizka, hadir semua berarti ya? Alhamdulillah. Seperti biasa, Ibu mau membahas mengenai materi yang kita pelajari sebelumnya. Masih ingat kita mempelajari teks biografi kan ya? Apa sih teks biografi itu? Ada yang mau menjelaskan? Ya Bu, Boleh. teks biografi merupakan kisah perjalanan hidup seseorang yang ditulis dengan kisah nyata. Oke, masih kurang lengkap ya? Silakan, ada yang mau melengkapinya? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Ditulis oleh orang lain. Ditulis oleh orang lain. Nah, betul. Untuk pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan ke KD yang kedua. KD-nya yang mana? KD-nya adalah 4.14, yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya hari ini itu ada dua. Kemarin kan dua ya, sekarang lanjutannya, yaitu menyimpulkan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Kemudian yang kedua adalah menuliskan hal yang dapat diteladani dari tokoh biografi yang nantinya akan Ibu berikan sebuah teks. Nah, di sini untuk pertemuan kita hari ini kita akan membuat sebuah simpulan ya mengenai nilai positif yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang dapat kalian lakukan. Langkah yang pertama adalah baca teks biografi dengan cermat. Nanti Ibu akan membagikan teks biografinya. Kemudian langkah yang kedua adalah carilah bagian cerita yang bernilai positif yang dialami oleh tokoh biografi. Kemudian yang ketiga adalah menemukan sikap positifnya dari tokoh biografinya. Kemudian yang keempat adalah membuat simpulan ya, kalimat simpulan mengenai sikap positif dari tokoh biografi tersebut. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Bu, ketika membuat simpulan kalimatnya harus efektif, Bu. Ya, betul. Kalimat yang harus penilaian nanti dalam pembuatan simpulan itu adalah penggunaan kalimat efektif
serta penggunaan paragraf yang padu. Jadi benar harus efektif. Efektif tuh yang seperti apa? Tidak ambigu, kemudian juga tidak menggunakan tanda baca yang tepat gitu ya. Kemudian menggunakan penulisan kata yang sesuai dengan ejaan gitu dan seterusnya. Itu harus benar-benar efektif. Karena itu adalah salah satu penilaian yang akan nantinya Ibu nilai dalam hasil pekerjaan kalian. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Oke, cukup ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja beserta dengan teks biografinya. Oh ya, sebelumnya sudah dibagi kelompok kan ya? Sudah. Silakan berkelompok dulu. Silakan baca dulu, diskusikan, kemudian cari nilai positifnya dan tuangkan ke dalam lembar kerja peserta didiknya. Kesulitan? Belum, Bu. Belum nemu kesulitannya. Belum? Oh, belum. Bagaimana? Lagi baca dulu. Oke. Ini ditandai ya kalau misalnya kalian menemukan ada satu misalnya. Oh Bu, saya menemukan di paragraf positifnya itu ditandai saja. Oh iya. Ada. Kami lihat dengan jika positif lagi simpelnya Ya itu. Baru satu. Oh iya, silakan. Jadi nanti silakan sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan sekali lagi. Kalau menemukannya hanya 2, silakan. Kalau misalnya Bu saya tidak. Bagus, ini berarti sudah dapat 3 ya. Kalau misalnya Bu saya dapat lagi ada ini misalnya ada ada 3 lagi jadi 6 misalnya ya, ada 3 lagi boleh jadi misalnya ada 6. Ya gimana ya Bu? Buat grade lager the bridge lager. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Silakan. Siapa dulu yang mau mulai? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, siap. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai Gusti Ngurah Rai yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Saya Ibarat Firmansyah dan saya Dika Laika dan saya Dede Tarhan. Pertama-tama kita akan menyampaikan tentang sikap dan positif keteladanan. Sikap positif teladan, pantang menyerah dan tidak takut mati untuk membela negara. Gusti Ngurah Rai akhirnya dikenal dengan perang Puputan Margarana karena sebelum gugur beliau sempat meneriakkan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan sampai mati.
Dan yang kedua, Dewan Nasionalisme yang tinggi. Gusti Nugraha Rai tidak mau bergabung dengan laskar kemiliteran bentukan Jepang tahun 2000. Pemuda Bali dalam gerakan anti fasis. Dan yang ketiga, jiwa kepemimpinan. Kesimpulannya, sebagai komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat yang saat itu bermarkas di Yogyakarta. Dan tambahan untuk yang keempat, sikap teladannya yaitu semangat belajar. Gusti Ngurah Rai tertarik dengan dunia militer karena itu setelah menyelesaikan pendidikan di Holland Inland School atau HIS Denpasar dan Nirwit Grace on Derwis atau Monok. Dia kemudian bergabung dengan sekolah kader militer Prayoga Bali Gianyar yang memang diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal. Pada tahun 1940, Ngurah Rai akhirnya lulus dan dilantik sebagai Letnan 2. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya kembali di Corps of Leading Force Reserve Officer atau KORO, Magelang, dan pendidikan arteri Malang. Sekian dan terima kasih dari kelompok ini. Apabila ada kritikan, saya dan Satria Yuda dari kelompok 5 ingin berkomentar untuk kedepannya, untuk lebih serius jika melakukan kesehatan ke depan. Untuk Dika, cara membacanya kurang pasti, semoga diperbaiki lagi. sekian dan terima kasih. Jika tidak ada kritikan, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dong. Ya, sedikit berkomentar dari Ibu ya terkait dengan tadi penampilan seluruh kelompok itu hampir semuanya sudah bagus ya dari isinya, terutama ya yang Ibu dengarkan sudah cukup bagus. Tapi hanya saja dari cara kalian berpresentasi itu masih banyak kekurangan gitu ya. Kenapa kita lakukan presentasi di sini? Karena Ibu ingin melihat juga, menilai juga bagaimana cara kalian ketika kalian berbicara di depan. Karena kita mempelajari bahasa Indonesia, diusahakan ketika berkomentar, memberikan materi, itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Untuk pertemuan kita hari ini Ibu tutup, tapi sebelum ditutup Ibu akan melakukan sedikit refleksi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan kita hari ini. Nah, tapi yang perlu ditekankan di sini ketika kalian membuat simpulan ya, ketika kalian membuat simpulan mohon diperhatikan cara penulisannya. Jangan sampai ada kalimat yang tidak efektif. Untuk pertemuan berikutnya ada sedikit tugas dulu ya yang harus kalian cari di rumah. Silahkan keluarkan dulu buku tugasnya. Tugasnya adalah silahkan cari informasi terkait dengan struktur, sudah, dan kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Nah, sudah. Nanti hasil dari pekerjaan kalian kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Ibu tutup untuk pertemuan kita hari ini dengan doa, tapi akan dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM. Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Skap, beri salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.